Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ternyata memang teman-teman lebih banyak ada calon-calon juga. Yang calon trainer boleh angkat tangan, di calon trainer ada beberapa presentasi nanti saya oh jadi calon trainer. Memang ada yang juga sudah di corporate, Masya Allah, ada yang sudah memang as profesional. Jadi izin saya akan mendudukkan sharing ini kepada yang orang belum tahu. Jadi yang sudah senior mungkin bisa dengerin dan mungkin nanti bisa nambahin, silahkan gitu ya. Oke, teman-teman, terkait dengan pelaksanaan training, jadi pelaksanaan training itu yang biasa dilakukan sama perusahaan, baik perusahaan kecil, perusahaan besar, akan beda banget. Jadi ada perusahaan training yang memang punya learning center, ada yang punya departemen training sendiri. Jadi ada yang HR, jadi Mas Edi ini GM HR, jadi ada yang memang Human Resource Development itu punya departemen training, ada yang hanya satu orang aja yang training yang memaintain semuanya, ada juga yang memang learning head-nya seperti Mas Dani di sini, learning head yang punya beberapa tim pastinya, dan ada juga yang kayak saya pernah waktu itu di satu perusahaan yang saya ngerjain A sampai Z, yaitu gue sendiri gitu ya, ngundang peserta iya, ngebuat modul iya, ngundang trainer juga iya, lalu berangkat ke tukang fotokopian untuk ngopi modul, setelah itu persiapan kelas, kirim email, eksekusi kelas, kalau trainer yang nggak datang ya saya yang ngajar, kalau peserta yang nggak datang ya tutup kelasnya pasti gitu ya. Setelah itu pulang, pretest, post-testnya dikumpulin, setelah dikumpulin di input sendiri, setelah itu evaluasi, setelah itu saya report, dan setelah itu saya ngundang, dan seterusnya. Training siklusnya kayak gitu. Itu pernah saya ngelakuin, itu semuanya saya sendiri. Tapi ada juga yang memang satu orang punya satu peran, gitu. Satu orang satu peran. Nah sekarang kalau ngomongin dari peran teman-teman tadi memang ada yang jadi trainer aja, ada yang memang pebisnis training beberapa, ada yang memang teman-teman di corporate staff, ada yang itu ngelakuin, ada juga yang pebisnis training, ada yang memang calon trainer, ada yang trainer hanya seperti teman-teman leader di sini, leader teams yang udah datang, udah siap manggung, tapi ada juga yang jadi tim IO-nya gitu ya. Oke, teman-teman, hari ini saya mau sharing tentang eksekusi training di bagian prinsipnya. Yang pertama, teman-teman ketika mau mengeksekusi sebuah training, saya mau mastiin dulu nih, mau ngasih tahu bahwa ketika kita, sebentar, saya mau narik teman-teman supaya muncul di kamera. Oke. Teman-teman, kata Ralph Waldo Emerson itu seorang yang memegang prinsip akan berhasil memilih metode dengan baik, tapi seorang yang mencoba-coba metode dengan mengabaikan prinsip, ini akan menemui masalah. Maksudnya gimana? Gini, ketika kita mau melakukan satu, kita harus punya dudukannya dulu nih, kita harus punya prinsip apa hal yang harus kita yakini, yang itu menjadi sesuatu yang penting ketika kita mau melakukan satu. Contoh, kayak teman-teman mau melakukan, datang ke webinar ini, mau apa sih? Banyak dari antara teman-teman yang pengen belajar, menginvestasikan apa ya sekarang yang diinvestasiin? Menginvestasikan kuota, ya nggak? Menginvestasikan kuota, waktu tentunya, beberapa jam belajar sama-sama di sini, sebenarnya tujuannya buat apa? Nah, tujuan itu yang sebenarnya jadi satu yang harus diyakini. Duduk, tenang, nggak tahu siapa yang sharing, jadi teman-teman meyakini itu, setelah itu baru teman-teman mau action. Ketika saya mau belajar gitu ya, prinsip saya pokoknya belajar itu sesuatu yang akan menumbuhkan saya. Ilmu yang lama kayak ilmu yang baru kayak buat hanya mengingetin saya aja kayak itu sesuatu yang jadi acuan. So ketika kita mau melakukan mengeksekusi training dari A sampai Z, ada sesuatu yang perlu sama-sama kita yakini dulu teman-teman. Apa yang diyakini? Yang pertama, prinsip yang pertama yang perlu sama-sama kita yakini adalah ini, kontribusi terbaik seseorang
adalah meningkatkan kualitas diri. Apapun yang kita lakukan, teman-teman sekalian, kontribusi kita dalam sebuah training, ini kita lihat kontribusi kita akan meningkatkan kualitas diri. Saya ngomong kayak gini karena memang saya termasuk yang merasakan hal yang luar biasa dari kontribusi. Jadi waktu di Toyota itu saya training itu bertiga. Adalah head saya, ada admin satu orang, saya berempat. Ada trainer after sales 1, trainer sales 1. Jadi saya trainer sales. Yang saya semua sales itu saya ngurusin dari mulai training need analyze-nya, lalu siapa yang ngajarnya, lalu pembagian saya ngajarnya gimana, lalu evaluasinya gimana, dari A sampai Z, sampai nanti ujung-ujungnya ngelihat rotinya gitu ya, return of investment, training investment-nya, untung apa enggaknya sebenarnya yang saya lakuin. Itu saya udah kayak, apa ya, udah berlebihan banget lah. Bisa dibilang kerja saya itu berlebihan. Jadi, saya nggak dapat fasilitas mobil, tapi saya harus ngambil fotokopian yang ribuan lembar. Saya waktu itu kantornya di Dan Mogot. Kantor di Dan Mogot itu di belakang Indosiar, masih tukang fotokopiannya, kalau bawa motor nggak mungkin. Jadi setiap ada training pagi, ada training besok, hari ini saya harus bawa mobil. Sebenarnya nggak worth it banget saya bawa mobil karena nggak masuk hitungan gitu, ongkos yang dikasih sama kantor. Tapi bodo amat lah, saya bawa mobil. Dari tukang fotokopian, saya trainingnya nggak di kantor. Di learning center-nya itu di Yosudarso, kebayang nggak? Dari Indosiar situ dan Mogot ke Yosudarso itu, wah, mantep banget lah. Jadi saya biasanya kadang suka sebelum waktunya pulang, saya mampir ke Yosudarso dulu, noro buku, hand out, siapin absensi dan segala macam. Setelah itu saya pulang. Rumah saya di Bekasi Timur waktu itu sebelum nikah. Rumah saya di Bekasi Timur, jadi saya pulang biasanya berangkat pakai motor lagi gitu. Dan ketika trainernya, kan training itu biasanya mulainya jam 8 deh, teman-teman. Training misalnya mulai jam 8, nggak mungkin saya datang jam 8, karena biasanya peserta itu bisa datang jam setengah 8, kadang-kadang jam 8 kurang. Pokoknya saya paling telat itu jam 7 harus sudah datang. Jam 7 saya ngapain? Iya, saya ngerapihin, siapin snack, kopi. Ini beneran loh, lonely. Lonely-nya bukan lonely trainer, tapi lonely training proses. Datang, nyiapin snack-nya, buka kardus aqua, nyusun aqua, setelah itu opening. Opening kalau memang kondisinya ada GM yang datang, ya berarti saya opening jadi MC gitu ya, setelah itu GM opening, setelah itu baru trainer. Trainer itu biasanya biasanya kelasnya 5 hari ngajar itu saya ada ngambil 2 atau 3 hari saya ngajar, sisanya biasanya kepala cabang atau supervisor yang ngajar. Mereka datang? Belum tentu datang, karena mereka juga punya kegiatan operasional. Ya kayak gitu ya. Setelah datang, setelah udah selesai, biasanya, dan nggak mungkin saya pulang duluan kan, saya biasanya peserta pulang duluan, biasanya jam 4:30, itu jam 5, ya mungkin 5:30, atau saya biasa sholat maghrib dulu di kantor, baru pulang. Jadi, kontribusi saya lebih banyak daripada gaji yang saya berikan. Gitu ya. Saya meyakini itu kenapa saya kerja lebih banyak supaya dapat lebih banyak, tapi dibayarin nggak lebih banyak. Jadi kalau kata Pak Jamil ini adalah energi positif, jadi saya ngasih energi positif aja, berikan aja kontribusi yang terbaik, alhamdulillah. Nggak lama dari situ, saya direkrut, ini ngomongin jadi karyawan ya, saya direkrut naik jadi supervisor. Penghasilannya 50% nambah, dan kenapa saya diambil, karena skills yang saya punya dari tempaan di Toyota itu yang saya dapetin. Jadi kata Frank Herbert ini di prinsip 1, kontribusi terbaik adalah meningkatkan kualitas diri. Jadi yang saya naikin bukan untuk mereka sebenarnya, bukan kehebatan saya buat mereka, enggak, sebenarnya di saat yang sama saya sedang meningkatkan otot-otot saya, kualitas saya, supaya jadi orang yang berkontribusi gitu untuk meningkatkan kualitas diri. Sebentar jadi supervisor, setelah itu alhamdulillah jadi assistant manager juga lumayan cepat. Jadi kalau dibilang jadi karyawan lumayan, karir saya lumayan cepat. Di sini, setelah di beberapa perusahaan gitu, akhirnya saya duluan direkrut jadi di Associate Academy Trainer. Di Associate Academy Trainer juga, kalau teman-teman yang di sini juga ada beberapa associate, ada Bang Fatun, ada Kak Rani, Ewing,
associate leader termuda, Ewing trainer termuda juga di Academy Trainer. Balik lagi sebenarnya bukan karena kerennya, bukan karena nepotisme apalagi enggak gitu ya, karena kualitasnya. Apa yang saya dapetin, saya bisa dibilang orang 8 jam kerja, saya kerjanya bisa 10 sampai 12 jam. Ya akhirnya membuat saya punya percepatan lebih yang membuat saya jadi seperti sekarang. Nggak keren-keren banget sih, tapi untuk ukuran usia saya ya nggak jelek-jelek banget lah jadi trainer gitu. Prinsip pertama, so teman-teman apapun yang kondisi teman-teman sekalian mau jadi seorang trainer, coba kasih kontribusi yang lebih. Kalau teman-teman disuruh kerjanya di level 8, disuruhnya di level 8, tapi coba kerjanya di level 10, di level 12 gitu. Pasti teman-teman, pasti Allah akan bayar lah. Allah akan bayar harganya. Bukan tentang uangnya, tapi mungkin keberkahannya, kenikmatan teman-teman bisa menikmati sesuatu yang lebih dari yang kita bayangkan gitu. Nah, di Academy Trainer pun dapat sesuatu yang lebih karena memang mikirinnya lebih gitu. Mikirinnya lebih. Jadi yang saya kemarin bareng-bareng tuh setelah ada Bang Andi Sukmalubis, associate leader sebelumnya, setelah itu Mas Alif, saya belajar dari mereka, Bang, ini kayak gini, kenapa harus kayak gini? Belajarnya langsung, terus Alhamdulillah, di Academy Trainer itu karena asosiatnya juga Pak Jamil minta mengizinkan kami untuk mentoring secara langsung, jadi kapan aja bisa menghubungi Pak Jamil juga open gitu. Jadi alhamdulillah jadi kesempatan buat langsung mentoring. Plus satu lagi kontribusi saya ngasih sesuatu yang terbaik, salah satunya adalah tadi saya jadi chairman di tempat Trainers Guild, juga yang termuda dan bisa dibilang chairman yang masih cemen gitu. Chairman sebelumnya itu ada Kang Hari Firmansyah yang Masya Allah udah melalang buana, belajar dulu dari Tung Desem, setelah itu belajar dari Pak Jamil, belajar dari Coach Indra Nugroho, sekarang udah gede banget bisnis trainingnya, sudah terkenal di mana-mana. Yang kedua ada chairwoman, itu Ikaca Ibrahim. Ikaca Ibrahim juga 2 tahun menjabat sebagai chairwoman di tempat Trainers Guild. Kalau Ikaca Ibrahim tidak terkenal di sosial media, tapi terkenal di corporate, jadi dia punya lembaga training, corporate banyak banget kenal sama dia, trainingnya kemana-mana. Selanjutnya saya baru menjabat 1 bulan ini, dan ya masih kayak begini, Ewi. So, saya meyakini ketika saya berkontribusi lebih daripada yang orang expect, apalagi yang orang inginkan kepada saya, alhamdulillah meningkatkan kualitas diri. So, teman-teman, kalau memang teman-teman punya leader begitu ya, bagi yang staff, bagi yang punya leader, kasih kontribusi yang terbaik kepada leader Anda, nanti Anda mudah-mudahan dapat juga kesempatan buat jadi leader yang punya tim berkontribusi juga. Wah, itu keren banget gitu. Itu prinsip yang pertama, mudah-mudahan teman-teman bisa save gitu ya. Kalau save boleh tolong dikasih jempol dulu, di bawah tuh ada tanda emot, silahkan dikasih. Oke, yang kedua, teman-teman sekalian, prinsip yang kedua itu gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Oke, thank you jempolnya, thank you. Ini, sorry, saya ngelihat teman-teman tuh di sini, di layar kedua, layar saya yang ada di sini. Jadi kalau saya kelirik tuh berarti saya lagi ngeliatin teman-teman di kamera ya. Oke, yang kedua teman-teman, gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Ini standar banget, quote ini standar banget, dan saya ngajak teman-teman untuk balik lagi meyakini gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. So, training yang kita akan bawakan, event training atau event training kita sendiri, tanpa perencanaan teman-teman, saya yakin teman-teman akan gagal. Gitu. Atau backs and experience gue, Wing, 5 menit gue bisa bikin modul. Wah, keren banget gitu ya. Disuruh ngomong apa aja, gue tinggal nyerocos aja gitu. No, teman-teman nggak akan tahu apa yang diinginkan sama peserta Anda kalau Anda nggak nanya sebenarnya apa yang dibutuhin sama dia. Teman-teman nggak akan tahu training yang di-delivery berhasil kalau nggak nanya sama klien, kalau nggak tanya sama peserta. Teman-teman nggak tahu apa yang dibutuhkan sama perusahaan Anda kalau Anda tidak melakukan analisis. Jadi kalau cuma sekedar, mohon maaf ya, training yang ice breaking-nya seru banget, training yang seru banget, setelah selesai training gimana? Keren banget, pembicaranya lucu banget, asik. Kira-kira trainingnya dapat nggak? Dapat, trainingnya cuma dapat pembicaranya lucu gitu. Akhirnya apa? Disamperin pembicaranya terus foto bareng. Lucu banget.
Lucu mah bukan jadi trainer, lucu mah stand up comedian gitu, mungkin salah profesi dia. Trainingnya seru, kalau seru banget, heboh banget, jangan-jangan bukan training. Mungkin lebih seru kalau sewa organ tunggal aja, nyanyi-nyanyi bareng aja gitu. Ngapain seru-seruan training kalau nggak dapat knowledge, nggak dapat skills. Balik lagi, kalau ngomongin training, artinya teman-teman dapat skills baru. Ada skills, ada sesuatu yang dilatih, yang ketika dibawa pulang, peserta keluar, itu dapat sesuatu. Gagal merencanakan kegagalan ini menurut saya selain delivery yang bagus gitu ya, maka proses mengetahui apa yang dibutuhkan sama audiens ini hal yang penting banget, teman-teman. Berapa di antara teman-teman yang memang mengadakan training yang template yang sudah berbatches, kelasnya sudah berulang-ulang, tapi dengan modul yang sama, peserta yang beda, dan itu sudah di-delivery bertahun-tahun. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Yang sekarang saya mau sharing nih. Jadi tadi kan saya sampaikan bahwa kita ada beberapa model training. Yang pertama ini pengalaman saya di Toyota. Pengalaman saya di Toyota itu punya training mandatory. Training mandatory itu berarti training yang seluruh karyawan harus mengikuti training itu untuk misalnya dapat sertifikat lah, dapat kalau di pemerintahan tuh dapat tambahan uang nanti dari hasil sertifikasinya itu. Nah ini training wajib namanya training mandatory. Ada training non mandatory. Kalau training mandatory itu kami sudah ngebuat training journey-nya, ada tingkatannya. Kalau di Toyota itu dulu ada FST fundamental, ada FST, ada PSST professional sales, karena saya di sales ya, jadi salesman skill, ada professional salesman skill, ada advanced salesman skill. Ini buat staff gitu. Mas Dani pasti tahu banget kalau di insurance juga punya jenjang gitu ya. Lalu ada yang di level supervisor, ada 3 level lagi. Di kepala cabang ada levelnya lagi. Bagi teman-teman TNS mungkin kalau yang seminar normal itu ada apa tuh namanya? OPP, ada OP gitu ya. Setelah itu ada Network Development Program. Yang gedenya ada Vision Seminar, lalu ada Weekend dan seterusnya gitu ya. Jadi itu kan ada training journey yang itu harus diikutin sama seluruh karyawan. Model di Toyota kayak gitu. Jadi saya kenapa 78 batch itu merem, karena memang saya ngelakuin hal yang sama, berulang-ulang. Modulnya nggak di-upgrade gitu. Kalau mau di-upgrade itu karena harus minta izin dari Toyota Pusat untuk merubahnya. Paling kontekstualnya aja yang dirubah. Karena di Toyota juga ada setiap tahun ada kontes, jadi ada standar presentasi yang harus dilakuin dari Toyota Alto 2000, Astrido, Plaza, dan seterusnya itu harus sama semuanya, karena ketika kontes, cara presentasinya harus sama. Itu model yang trainingnya berjenjang. Ada mandatory. Kalau yang di after sales juga sama begitu, ada DT mesin, ada dan seterusnya lah. Lalu ada yang non-mandatory. Non-mandatory ini teman-teman dilakukan dengan namanya training need analysis. Nanti saya akan sharing itu. Jadi training. Jadi kalau misalnya karyawan udah pernah melakukan training yang mandatorinya udah nih, tapi dia usia training masa hidupnya selama jadi karyawan udah 5 tahun. Training mandatorinya itu 2 tahun udah selesai itu 3 level. Tapi 3 tahunnya dia nggak di training. Nah, ini nggak boleh karena setiap karyawan itu harus mengikuti training minimal 1 tahun sekali, atau ada budgetnya khusus dia ikut training. Dan itu harus tetap berangkat. Nah, apa yang dilakukan? Nah, biasanya HR melakukan training analysis. Ada 2 nih. Yang pertama, diadain bareng-bareng, karyawannya ngumpul, ada trainer internal atau trainer dari luar, atau disiapin uangnya, mereka boleh berangkat training kemana aja. Tapi yang sesuai dengan kebutuhannya, uangnya dikeluarin sama perusahaan. Nah, itu model yang training berjenjang. Ada model yang training yang seperti saya terakhir di Mulia Group, ini making culture. Mulia Group ini, waktu saya join ke sana, biasanya peserta training saya itu, sales itu masih muda-muda ya waktu di Toyota.
Itu masih 20-an, 25-an tahun, paling tua itu 30-an, 31, 32. Tapi setelah di Mulia Group lumayan, usianya udah sekitar 20 sampai 30-an tahun juga masa kerjanya. Kebayang ya masa kerjanya. Jadi masa kerja udah 30-an tahun, jadi udah banyak meninggalkan dunia hitam, mereka sudah sepuh-sepuh. Udah pasti training mandatorinya udah beres gitu ya, di awal-awal kerjanya. Jadi setiap tahun kami melakukan analisis training yang berbeda, melakukan analisis training yang baru. Setiap tahun. Nanti saya sharing siklusnya. Jadi trainingnya setiap tahun beda, vendor trainingnya setiap tahun beda, saya ngajar setiap tahun beda. Yang ini menarik, jadi setiap tahun saya punya modul baru, setiap tahun saya buat modul baru, setiap tahun saya delivery modul yang baru ke kurang lebih sekitar 900 sampai 1.200 karyawan. Nah, itu seru, itu asik karena orangnya beda, modulnya beda. Mungkin jadi tidak membosankan. Ada juga yang ketiga, teman-teman sekalian, kalau teman-teman di corporate juga yang perusahaannya tidak terlalu besar, cukup sebentar aja melakukan analisis, bisa juga ngeberangkatin. Ada perusahaan-perusahaan besar kayak bank-bank besar itu, mereka satu orang karyawan itu punya budget, ada yang 3 juta, ada yang 6 juta, ada yang 15 juta, ada yang 30 juta, itu tinggal berangkat aja, tinggal mau pilih training yang mana gitu. Ini tadi ada Mbak Winda tuh yang biasa jual ke corporate, ke yang modelnya jualannya retail, nggak in-house. Retail tuh gimana maksudnya, kayak kita misalnya, kita karyawan bank semuanya gitu ya, yang setiap tahun punya budget training 5 juta, kita bisa milih nih training yang mana ya, provider training yang mana yang ngejualin, bisa pilih sesuatu yang kita mau. Itu, balik lagi ke prinsip yang kedua, teman-teman, gagal merencanakan kegagalan. Kalau kita nggak ngerencanain training kita, itu akan kacau. Nanti kita akan bahas di siklus training.